Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya, Pak. Iya. Dah. Apakah posisi duduknya udah nyaman? Posisinya udah nyaman kok, Pak. Mohon maaf sebelumnya, ini dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Rahmat. Oh iya, sebelumnya kakak orang mana? Sebenarnya sih saya ngerantau, Pak. Saya tuh berasal dari Jogja. Oh, ngerantau. Iya. Berarti di sini tinggal di daerah mana? Saya untuk tinggal sendiri itu saya tinggal di Cipayung sih, Pak, Jakarta Timur. Oh, di Jakarta Timur. Kegiatan sehari-hari itu ngapain saja, Pak? Untuk kegiatan sehari-harinya sih saya kuliah, Pak, di Jakarta sini. Oh, kuliah. Berarti sebelum ke sini ada kuliah nggak? Iya, Pak. Sebelum saya ke sini saya ada 3 mata kuliah. Jadi saya sebelumnya ada kelas. Oh. Kalau boleh tahu kuliah di mana? Untuk kuliah sendiri sih saya berasal dari uh, Universitas Indra Prasta ya, Pak, yang di Condet. Saya ada dari Unindra. Oh, sekarang semester berapa dan jurusan apa? Saya sendiri sih baru masuk ya, Pak. Saya baru semester 1. Terus dan juga saya berasal dari jurusan teknik. Berarti dari pulang kuliah, Bapak langsung ke sini. Iya, Pak, saya pulang kuliah langsung ke sini. Berapa lama perjalanan Bapak untuk dari kampus nyampe ke tempat konseling ini? Kalau untuk lamanya perjalanan itu sih bisa sekitar setengah jam ya, Pak. Hmm. Kalau Bapak sendiri dari tempat tinggal Bapak untuk kesini berapa lama, Pak? Dari tempat tinggal saya untuk sampai ke sini itu ya ada 30 menitan. 30 menitan kalau sama berarti, Pak. Gimana kondisi jalanan? Tadi macet apa enggak? Untuk kondisi jalanan sendiri sih lumayan padat sih, Pak. Kan namanya juga jam orang pulang kerja ya, kan sore juga. Hmm, Kalau boleh tahu kesini sama siapa? Dan tadi naik apa? untuk kesini sih saya diantar teman saya, Pak. Ya, dia rumahnya searah juga dengan daerah ini, jadi dia sekarang nganterin saya. Dan tadi sih saya naik motor, Pak, berdua boncengan sama teman saya. Oh iya, sehabis konseling ini ada kegiatan lagi apa enggak? Eh, untuk habis konseling sih nanti malam saya ada latihan UKM basket sih, Pak, itu di Gor Condet. Nah, kalau boleh tahu, Bapak kesini tadi atas kemauan sendiri, apa rekomendasi dari teman? eh untuk itu saya kesini atas kemauan diri saya sendiri gitu. Untuk tahu konseling ini dari mana? Untuk tempat konseling ini sendiri saya tuh nanya, Pak, dari teman, dan teman saya mengarahkan untuk eh, ke tempat konseling ini gitu. Oh, baik Pak. Santai aja. Oh ya baik, sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Saya Sarul Yasin. Saya adalah konselor.
Sebelumnya udah pernah melakukan soal konseling sebelumnya? Kalau untuk konseling sendiri sih, saya baru pertama kali sih Pak buat ngelakuin konseling. Jadi saya bingung konseling itu apa, terus nanti ngapain aja. Saya belum ada gambaran sih Pak. Baik, kalau baru pertama kali konseling, saya akan menjelaskan apa konseling itu. Konseling di mana konseling adalah suatu proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada kliennya untuk mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh kliennya. Dan juga di dalam konseling ini terdapat asas-asas. Di dalam asas ini terdapat yang pertama asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan ini yang tadi dengan sukarela datang untuk konseling ke sini. Dan yang kedua itu asas keterbukaan, di mana saya harap Bapak untuk saling terbuka ya, menceritakan masalahnya kepada saya. Dan yang terakhir itu asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini apapun informasi yang diberikan bersifat rahasia, tidak akan disebarluaskan publik setelah proses konseling ini. Dan untuk waktunya di sini kami menggunakan waktu 30 sampai 40 menit. Jadi dengan ini kan saya jadi luas atau leluasa lah Pak untuk bercerita, karena saya takut cerita saya itu diketahui sama orang-orang Pak. Baik, nampaknya saya lihat dari raut wajah sangat mengalami kesusahan ya. Boleh ceritakan masalah apa yang sedang Bapak alami? Jadi gini Pak, saya ngerasa nggak percaya diri kalau lagi tampil di depan banyak orang, ditambah apalagi kalau saya presentasi di depan kelas. Lalu bagaimana? Jadi tuh setiap saya tampil di depan kelas terutama, saya pasti gugup Pak, dan bingung harus ngomong apa atau harus berkata apa. Rasanya kayak tiba-tiba tuh mulut saya ini kayak kaku gitu. Itu sih Pak. Oh iya, bisakah Bapak menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri tersebut? Saya gemeter kalau tampil di depan kelas Pak. Saya juga nggak percaya diri kalau mau ngejawab dari dosen. Padahal sih saya cuma ngejawab doang dari tempat duduk yang ditetapkan, tapi saya tetap merasa gugup dan gemeter gitu Pak. Ini kali ya yang nyebabin saya jarang bicara dan berpendapat kalau dosen lagi ngajar di kelas. Bisakah Bapak contohkan ketika tampil di depan kelas? Bisa Pak. Uh, jadi penjelasan hari ini pokoknya gitu deh Pak. Saya gugup dan nggak percaya diri. Selanjutnya, apa yang Bapak lakukan ketika Bapak merasa percaya di kelas? Saya cuma diam aja sih Pak, daripada saya malu di depan banyak teman-teman saya ya, karena saya gugup dan gemetar gitu. Baik, apakah dengan
cara demikian merasa senang dan nyaman di kelas? Sejujurnya enggak sih Pak, tapi saya terus mikirin. Mungkin kakak berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna, tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya sih Pak. Jujur saya orangnya emang kayak gitu, pokoknya segala sesuatu tuh harus saya kerjain dengan sempurna. Eh, Walaupun itu nggak mungkin juga sih Pak, mungkin itu juga yang ngebuat saya jadi kayak gini. Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana Bapak bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Eh, iya Pak, dan saya tuh bingung harus gimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha lah Pak, buat gimana caranya biar saya tuh percaya diri dan tampil di depan kelas. Ya, bagus sekali. Bapak sudah memahami masalah yang Bapak alami, yaitu bagaimana Bapak bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dari dosennya. Nah iya sih Pak, saya juga pengen gitu sesekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya tuh kayak sulit banget gitu sih Pak. Bagus sekali, itu keinginan yang Bapak inginkan. Tapi saya masih bingung sih Pak. Saya sangat senang sekali mendengarnya. Lalu apakah Bapak sudah punya cara untuk mengatasi masalah Bapak tentang tidak percaya diri, presentasi, dan gugup menjawab pertanyaan dari dosen? Sejujurnya saya masih bingung sih Pak. Apa yang membuat Bapak merasa bingung? Saya tuh takut kalau nanti saya salah pas ngejawab pertanyaan dari dosen atau ketika presentasi Pak. Jadi itu yang bikin saya takut, nanti saya ditawain lagi sama teman-teman saya. Baik, apakah Bapak sudah berusaha melakukan yang terbaik buat Bapak ke depannya? Sejujurnya belum sih Pak. Jika mencobanya saja Bapak belum, kenapa Bapak bisa berpikiran negatif seperti itu? Uh, nah, mungkin itu yang saya nggak bisa pahamin sih Pak, dan saya ngerasa percaya diri saat presentasi dan menjawab pertanyaan dosen tuh itu. Baiklah, apa kira-kira rencanamu sementara sebagaimana pegangan untuk tindakan selanjutnya? Mungkin kalau buat pertama saya bakal berlatih dan belajar dulu sih Pak tentang materi yang akan saya presentasikan. Terus yang kedua, saya bakal berpenampilan rapi sih, jadi biar saya tuh merasa lebih percaya diri. Terus buat yang ketiga, saya bakal berdoa sih Pak sebelum tampil, semoga agar saya lebih tenang, dan saya rasa mungkin itu sih Pak yang akan saya lakukan. Bagus, Bapak sudah tahu apa yang harus Bapak lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi dan apakah kesimpulan dari Bapak? Saya sendiri
udah ngerasa lega sih Pak, dan lebih tenang ketika ngelakuin konseling. Ke rasa cemas dan rasa takut yang saya alami ini udah mulai turun, dan juga saya jadi tahu nih langkah-langkah apa yang harus saya lakuin buat ngatasin rasa ketidakpercayaan diri saya dan rasa takut saya ini. Setelah melakukan konseling sekitar 10 menit 20 menit, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, Bapak akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan Bapak presentasikan. Nah, Pak. Itu yang kedua, Bapak akan berpenampilan rapi sehingga Bapak akan merasa lebih percaya diri. Iya, Pak. Dan yang ketiga itu, saya akan berdoa dulu sebelum presentasi. Apakah Eka yakin akan melakukan itu? Iya Pak, saya yakin. Apakah masih ada yang akan Bapak sampaikan? Nggak ada sih Pak, saya pikir ini udah cukup. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dan mengucapkan terima kasih atas ketersediaan Bapak? Iya, saya juga makasih Pak udah mau mendengarkan cerita saya. Saya berharap dengan 3 cara tadi saya bisa ngelakuinnya dengan baik, dan saya berharap juga rasa takut dan rasa ketidakpercayaan diri saya hilang sih Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Berapa? 14 menit. Oke deh Pak, kalau gitu saya pamit ya Pak. Ya Pak, silakan. Ya, Pak. Udah.